Senang bisa kembali bersama dengan saudara, kita memasuki bulan Februari, bulan yang kedua dari tahun 2024. Dan kita masuk pada tema yang baru. Kita tetap dalam tema besar kita 4 bulan ini, Loving God. Dan bulan lalu, Januari, kita sudah bicara atau kita sudah membahas mengenai faith atau iman. Dan pada bulan ini kita secara khusus akan bicara mengenai holiness atau hidup dalam kekudusan Tuhan. Dan saya mulai khotbah pada hari ini dengan judul atau tema hidup bersih dalam dunia yang kotor. Bagaimana mungkin kita bisa hidup bersih dalam dunia yang kotor? Firman Tuhan sudah menjadi jaminan buat kita. Nah, namun saudara, sebelum itu saya juga mau sampaikan buat saudara bahwa bulan ini adalah bulan komunitas. Jadi saudara mengucap syukurlah karena saudara dapat kipas kecil. Nanti kita akan simulasikan kipas ini setelah ibadah. Boleh gak kipas-kipas sebentar saudara? Boleh kipas-kipas? Wah, kalau dari sini kelihatannya keren banget. Wow. Boleh kasih tos kipasnya yang satu sama lain, kasih tos. Karena di sini ada 5 jari, jadi high five, tos. Itu dia, oke. Yang di atas juga sama, yes, haleluya. Nah, nanti kita akan simulasikan ya, di akhir dari ibadah ini. Nah, karena kita masuk dalam bulan komunitas, ini bicara mengenai kehidupan yang saling memperlengkapi satu sama lain, kehidupan yang saling diasah satu sama lain, kehidupan yang saling melengkapi satu sama lain, kehidupan yang saling membangun satu dengan yang lain. Dan itu terjadi di komunitas. Nggak mungkin kita bisa bertumbuh tanpa komunitas. Nggak seorang pun bisa bertumbuh in isolation. Nggak akan pernah ada orang yang hidup di dalam isolasi. Kita mesti ada dalam sebuah komunitas. Di situ kita akan terbangun, di situ kita akan belajar untuk mengampuni, di situ kita belajar untuk mengerti orang, di situ kita belajar untuk melakukan kesalahan tetapi memperbaikinya sekaligus karena kita ditegur di sana. Jadi ada begitu banyak hal. Sementara kita hidup di dalam sebuah komunitas. Nah, makanya bulan ini saudara jangan kemana-mana. Stay tune dalam bulan ini karena kita akan banyak bicara mengenai budaya yang GSC Bethlehem bangun. Khususnya dalam kehidupan di small group atau yang kita sebut sebagai life group. Oke? Nah, jadi saya mau mulai dengan khotbah ini saudara. Hidup bersih dalam dunia yang kotor. Mari kita lihat sekali ulangi apa sih yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. What is God's purpose in our lives? Apa sih tujuannya? Kalau kita baca Kejadian 1 ayat 26, ayat ini dengan sangat jelas ada 2. Prinsip yang penting untuk kita mengerti saudara. Dan saya sudah sering khotbahkan ini, hamba-hamba Tuhan yang lain sudah sering khotbahkan ini. Kejadian 1 ayat 26 berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, saudara, ada 2 kebenaran penting yang perlu kita tahu bahwa Tuhan ciptakan kita untuk hidup di bumi. Bukan untuk hidup di sorga. Sedikit shocking sih saudara. Siapa yang mau masuk sorga? Sekali lagi angkat tangan saudara. Siapa yang masuk sorga? Cepet. Nanti kalau nggak angkat tangan takutnya telat. Oke. Semua masuk sorga ya? Oke ya? Semua masuk sorga. Pertanyaan saya, mau sekarang apa nanti? Nanti. Maunya nanti, masih lama ya saudara. Semua orang mau masuk sorga, tapi gak mau buru-buru. Nah, artinya itu sudah memang ada dalam hati kita karena Tuhan ciptakan kita, lalu ditempatkanlah kita di bumi. Di bumi, katakan 1, 2, 3, di bumi. Tuhan tempatkan kita di bumi, bukan di sorga. In the beginning God created heaven and earth. Tuhan ciptakan surga atau langit, itu bahasa Inggrisnya surga, heaven, dan earth, bumi. Bumi, sudah perhatikan baik-baik. Lalu manusia diciptakan menurut gambar rupa Allah supaya manusia bisa hidup di bumi dengan kuasa yang Tuhan berikan kepada manusia untuk mengelolanya sesuai dengan gambar dan rupanya Tuhan. Sesuai dengan karakternya Tuhan. Sesuai dengan sifat-sifatnya Tuhan. The way God talks, caranya bagaimana Tuhan berbicara, caranya Tuhan bekerja, caranya Tuhan berjalan, caranya Tuhan melakukan sesuatu. Itu supaya di bumi seperti di sorga. Makanya manusia diciptakan, ditempatkan oleh Allah di dalam dunia atau dalam bumi ini. Supaya manusia bisa hidup, beroperasi sama seperti Tuhan beroperasi di surga. Sehingga doanya Yesus katakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Makanya kita diciptakan menurut gambaran rupanya. Nah, life group saudara adalah salah satu kendaraan kita supaya kita bisa mengalami perubahan hidup dan perubahan peran yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus.
serupa dengan gambarannya. Itu proses. Makanya life group kita bukan cuma sekedar ngumpul-ngumpul makan pisang goreng terus minum kopi. Tapi life group kita adalah bagaimana kita mengalami perubahan hidup semakin serupa dengan Kristus di dalam karakternya, dalam sifatnya, dalam pola pikirnya. Yang bersama dengan saya katakan amin. Jadi itu tujuannya kita. Kenapa kita melakukan ini? Karena dia mau supaya kita hidup segambar dan serupa dengan dia. Sementara kita hidup di bumi ini sekarang. Kalau udah hidup di sorga, saudara udah gak perlu life group. Hidup di sorga udah gak perlu ngapa-ngapain lagi dalam pengertian berusaha untuk bagaimana saya tetap hidup di dalam jalurnya Tuhan dan lain sebagainya. Kalau udah sorga udah aman. Tapi kita ditempatkan, masalahnya kita ditempatkan di bumi. Nah ini dia saudara. Jadi kita mesti ngerti, waktu kita ditempatkan di bumi, kita harus menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan dalam kehidupan kita di bumi. Untuk kita bisa menguasai, saudara yang mahasiswa, menguasai apa yang saudara pelajari. Saudara yang karyawan, menguasai apa yang saudara kerjakan. Saudara pengusaha, menguasai apa yang saudara usahakan. Dan lebih daripada itu saudara, kita dipercayakan oleh Tuhan untuk mengelola bumi ini. Saudara bisa bayangin ya, ngelola bumi loh. Termasuk ngelola hasil bumi. Hasil bumi itu ada pepaya, pisang, mangga. Saya jadi mau nyanyi, pepaya, mangga, pisang, jambu. Nah itu dia, itu hasil bumi semua itu saudara. Nah sudah perhatikan baik-baik ya. Jadi kita dipercayakan oleh Tuhan untuk mengelola apa yang ada dalam bumi ini. Di bumi ini. Oke, itu penting saudara. Dan ini harus kita ngerti. Tapi saya mau sekarang fokus saya adalah begini. Saya mau seberangkan buat saudara paradigma ini. Bumi dan dunia itu sama tapi beda. Sekali lagi, bumi, dunia itu sama tapi beda. Apa persamaannya? Dua-duanya diciptakan oleh Tuhan. Dan kita biasa pakai kata bumi, dunia, bumi, dunia. Di mana kita tinggal. Tapi sudah perhatikan baik-baik. Bumi adalah tempat geographically, tempat di mana kita berjejak, tempat di mana kita hidup, tempat di mana kita bercocok tanam. Makanya sekali lagi ada hasil bumi keluar dari tanah di bumi ini. Hasil buminya bisa minyak, hasil buminya bisa kelapa sawit, hasil buminya bisa bisa segala macam. Hewan yang ada di dalam itu hasil bumi. Semua ini hasil bumi saudara. Tetapi nggak pernah kita sebut ini hasil dunia. Sudah ngerti? Kita juga nggak pernah ngomong bumiwi. Kita ngomong duniawi. Kan nggak enak ya. Ih kamu pikirannya bumiwi. Kan aneh jadinya gitu. Pikiran kamu nih kayaknya nggak normal deh, bumiwi gitu. Enggak, kamu mah duniawi. Nah itu dia. Nah jadi ada perbedaan saudara. Kalau bumi itu bicara mengenai tempat kita tinggal. Di mana kita ada. Tetapi kalau dunia, nah ini bicara mengenai sebuah tatanan. Sistem. Di mana segala sesuatu itu beroperasi, ada sistemnya. Yang disebut dengan dunia. Makanya kita bisa bilang ada dunia teknologi misalnya. Enggak ada. Bumi teknologi enggak ada. Dunia teknologi. Dunia ekonomi. Dunia perdagangan. Saudara ngerti maksud saya? Dan itu sistem, semua bicara mengenai tatanan. Dan kalau kita bicara ini, Alkitab jelas membedakan antara bumi dan dunia. Mari bersama dengan saya baca saudara. Dalam Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-15. Yesus sendiri katakan begini. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, bukan bumi. Pergilah ke seluruh dunia, yang artinya di situ saya tuliskan kosmon. Kalau dalam bahasa Yunani, saya nggak mau bahas bahasa-bahasanya, tapi ini bahasa aslinya kosmon. Yesus bilangnya nggak earth, nggak bumi, tapi kosmos. Itu artinya tatanan, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi dunia yang dipakai di sini kosmos tadi sudah itu adalah sistem untuk menjalani bumi. Berasal dari kata Yunani, tapi ada bahasa Ibraninya namanya tebel. 1, 2, 3, tebel. 1, 2, 3, tebel. 395 kali dicatat tebel. Kalau saya pelajari sudah, saya coba baca, saya bacain buat saudara. Jadi saudara nggak perlu baca banyak-banyak, saya bacain banyak buat saudara. Oke, itu artinya apa tebel? Tebel itu artinya tempat tinggal manusia yang sangat erat berhubungan dengan sesuatu yang spiritual. Sekali lagi, tebel itu 395 kali disebutkan dalam perjanjian lama. Yang semua menceritakan mengenai kondisi atau keadaan manusia yang sangat berhubungan dengan hal-hal yang spiritual.
Tetapi terjadi defect, terjadi kerusakan di dalamnya. Sehingga manusia cenderung melakukan semua yang disebut dengan dosa. Semua yang disebut dengan penyimpangan-penyimpangan seksual dan lain sebagainya. Penyembahan kepada berhala dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tabelnya salah, tabel. Jadi bukan table, tapi tabelnya salah. Sistem yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh sesuatu yang spiritual. Jadi dengan kata lain begini saudara. Kalau saya baca adalah satu komentar bilang gini. Tabel itu artinya gini. The Lord of the system. The Lord of the system. Jadi Tuhannya sebuah sistem. Terlalu pagi buat ini? Saudara masih bersama dengan saya, katakan amin. Jadi dengan kata lain gini saudara, siapa yang menguasai sistemnya, itu menguasai alam rohnya dan alam naturalnya. Aman? Siapa yang menguasai sistem tabel ini, sistem komunikasi kehidupan manusia yang ada di dalamnya berserta yang bersangkutan dengan hal-hal yang spiritual dan natural. Siapa yang menguasai ini, menguasai semua. Menguasai spiritual, menguasai yang natural. Sistem. Jadi dunia ini bicara mengenai tatanan, sistem. Makanya waktu Yesus katakan, pergilah ke seluruh dunia. Dalam bahasa kosmos artinya gini, bukan cuma sekedar letak geografi, kamu pergi misi ke Ambon, kamu pergi misi ke Papua, kamu pergi misi kemana gitu. Pergi, itu betul. Kita pergi ke seluruh bumi ini. Tetapi yang paling penting adalah bukan cuma sekedar kamu menempati tempat tinggal buminya, atau kamu menguasai buminya, tapi yang penting kamu menguasai juga atmosfer dunianya yang ada di bumi itu. Aman? Oke ya? Nah, yang jadi masalah adalah saudara, dosa, manusia berdosa, yang tadinya manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, lalu diberikan kuasa untuk menguasai bumi dan dunia tadi. Yang jadi masalah adalah manusia berdosa, dan dosa ini bukan cuma sekedar perbuatan. Dosa bukan cuma sekedar perbuatan, tapi dosa adalah perbudakan. Perhatikan baik-baik. Dosa bukan cuma sekedar perbuatan, tapi dosa adalah perbudakan. Katakan perbudakan. Nah, waktu manusia diciptakan Allah menurut gambar dan rupa, ditempatkan di bumi untuk menguasai sistem tadi yang namanya dunia tadi. Manusia jatuh dalam dosa, dia jadi budak. Bukan cuma berbuat dosa, tapi menjadi budak dosa. Budak kehilangan hak untuk berkuasa. Budak kehilangan hak untuk berkuasa. Kuasanya diambil sama siapa? Diserahkan kepada penguasa dunia yang baru. Namanya iblis. Namanya setan. Jadi makanya manusia menjadi budak dosa yang udah gak berkuasa lagi atas sistem dalam dunia ini. Sehingga mengalami sistem yang menguasai sistem dalam dunia ini termasuk alam roh dan alam natural, itu setan. Saya tahu dari mana? Saya mengucap syukur saudara nanya. Dari mana pastor tahu? Terima kasih buat pertanyaannya. Lukas 4 ayat 5 sampai dengan 7. Mari buka sama-sama dengan saya. Kemudian iblis ya saudara, waktu Yesus dicoba ini. Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata. Ia memperlihatkan kepadanya semua apa saudara? Kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaan akan kuberikan kepadamu. Sebab, garis bawahi, semua itu telah diserahkan kepadaku. Kepada siapa? Kepada setan. Kepada iblis. Semua kerajaan dunia. Dunia, kata dunia tadi bukannya buminya. Bumi tetap milik Tuhan. Tapi dunia yang dikuasai, sistem yang dikuasai itu diserahkan kepada setan ketika manusia jadi budak dosa. Ini masalah saudara. Ini masalah. Makanya kenapa dunia kita jadi ngaco. Kalau dunianya ngaco, sistem pemerintahan ngaco, sistem keluarga ngaco, sistem bisnis ngaco, sistem usaha ngaco. Yang seharusnya pakai nilai kerajaan sorga jadi pakai nilai duniawi. Begitu ini kacau saudara, bumi kita jadi rusak. Tambahan satu lagi informasi, 1 Yohanes 5 ayat 19. Saya senang saudara nanya, apalagi pastor ayatnya. Ini ayatnya. 1
1 Yohanes 5 ayat 19-20. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Dan seluruh dunia berada di bawah siapa saudara? Kuasa si jahat. Itu udah jelas. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Supaya kita mengenal yang benar. Dunia sistem yang benar, sistem dunia yang benar tuh kita ngerti, kita tahu. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Makanya Paulus juga katakan dalam Efesus pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Kamu tuh dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kenapa? Karena kamu hidup di dalamnya. Di dalam apa? Kamu mengikuti jalan dunia ini. Dunia yang sudah dikuasai oleh setan tadi. Sistem-sistemnya yang sudah dikuasai oleh iblis. Dikuasai oleh penguasa dunia ini. Kamu ngikutin jalan itu dulu. Makanya kamu mati. Karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kenapa? Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sudah bersama dengan saya? Firman Allah dengan sangat jelas bilang bahwa kita hidup di bumi ini dalam dunia yang sudah dikuasai oleh setan. Sistemnya semua sudah dikuasai sama setan. That is the problem. Tapi saya mengucap syukur Tuhan nggak tinggal diam. Yohanes 3 ayat yang ke-19 katakan apa? Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia. Ini dia. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang. Dan tidak datang kepada terang itu. Supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Jadi dengan kata lain saudara, manusia di dalam dunia ini sudah terbiasa dengan sistemnya. Udah biasa hidup dalam kegelapan. Udah nyaman hidup dalam dosa. Dan kadang-kadang gak nyaman juga. Sudah terikat tapi gak tahu gimana lepasnya. Gimana caranya? Hei, ada kabar berita baik. Terang itu sudah datang. Haleluya. Dan terang itu datangnya ke dalam dunia. Bukan dunia yang Yesus ciptakan, tapi dunia yang sudah direbut oleh kuasa setan. Jadi dia datang, Yesus datang sebagai terang, datang untuk menyelesaikan lagi apa yang sudah pernah direbut oleh setan. Dan dikembalikan nanti kepada manusia. Makanya sudah perhatikan baik-baik. Sudah perhatikan baik-baik. Dibutuhkan seorang manusia untuk mengambil kembali kuasa yang direbut oleh setan dari manusia. Sudah bersama dengan saya? Kalau Tuhan datang ke dunia ini yang ngaco ini urusan dengan setan, Yesus. Dia perlu jadi manusia. Kalau Tuhan yang datang bukan sebagai manusia, sini kuasanya balikin, gampang. Iblis mah ya saudara ya, ini bahasa Sundanya, disintrek, truk. Selesai dia. Tapi caranya bukan begitu. Kalau manusia pertama memberikan kuasa itu kepada setan, maka harus ada manusia kedua yang datang dan merebut kuasa itu dari setan. Makanya kenapa Yesus bilang begini, kepadaku telah diberikan kuasa di bumi dan di sorga. Itu artinya apa? Ini dia dunia ini. Kuasa yang ada di supernatural dan kuasa yang ada di bumi ini. Yang ada di natural. Itu kuasa sistem yang disebut dengan dunia tadi. Itu udah direbut kembali sama Yesus. Makanya dia bilang gini. Karena kepadaku telah diberikan kuasa di bumi dan di sorga. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Jangan takut karena kuasanya sudah aku pegang. Karena kuasanya udah dibalikin sama saya. Sehingga kamu bisa hidup bukan lagi di bawah hal-hal yang duniawi. Tapi sekarang kamu hidup di dunia ini dengan sistem kerajaan sorga yang baru. Dan kamu akan jadi pemenang. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Dan kamu akan jadi pemenang. Kamu akan jadi pemenang. Itu janjinya Tuhan. Nah jadi sekali lagi saudara. Penebus itu Yesus. Penebusannya Yesus adalah mengembalikan manusia pada posisi semula sebagai penguasa dunia. Sekali lagi ya. Bukan penguasa bumi nih. Tapi penguasa dunianya. Kita punya dunia masing-masing. Saudara yang menjadi guru, saudara menguasai dunia pendidikan. Yes? Saudara yang pengusaha, saudara menguasai dunia usaha. Berkuasalah di sana.
Cuman mau minum doang sih. Jadi penebusannya Yesus datang sebagai manusia, dia memang harus mati supaya kuasa kematian karena dosa itu selesai. Dan dia dibangkitkan. Dan waktu dia dibangkitkan, dia ambil lagi kuasa yang sebetulnya bukan milik setan. Tapi kuasa yang dikasih sama Adam awal itu, dia rebut kembali. Dan ini adalah haknya kerajaan sorga, bukan kerajaan dunia. Dan kalau kerajaan sorga udah pegang sama Yesus, setiap murid-muridnya, anak-anaknya diberikan kuasa ini. Barang siapa percaya kepada Yesus, dia diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kita dipegang, nih kuasanya, saya kasih kuasanya. Jadi dengan kata lain, kita udah gak lagi hidup di bumi ini dengan sistem yang ada dalam dunia. Tapi kita hidup di bumi ini dengan sistem yang dari mulanya sudah ada. Sistem kerajaan sorga. Ada di sini. Makanya terjadi peperangan rohani. Karena kita jadi kaum oposisi. Bumi sudah dikuasai oleh setan dan semua sistem yang ada di dunia kita sekarang ini saudara, itu udah dikuasai oleh setan. Tapi kita berdiri beroposisi dengan nilai itu. Kita punya nilai yang baru yang namanya nilai kerajaan sorga. Makanya kerajaanku bukan datang dari dunia ini kata Yesus. Kerajaanku datang dari sorga. Tapi harus masuk ke bumi. Kalau kerajaan yang gak datang ke bumi, gak usah ada sorga dong. Ya udah di sorga aja udah gitu maksudnya. Kan kita gak ditetapkan untuk hidup di sorga. Kita ditempatkan Tuhan hidup di bumi. Mati masuk sorga. Yang jadi masalah nih ya, orang Kristen nih maunya hidup di sorga tapi gak mau ninggalin bumi. Jadi ngegantung gitu, itu hidup ngegantung tuh gak enak. Udah saudara tetapin aja hati kita hidup di bumi. Tuh gak ada yang mau juga. Udah tetapkan hidup di bumi, tapi dengan kuasa yang Yesus berikan kepada kita untuk tidak takluk kepada hukum yang disebut dengan hukum kerajaan dunia. Kita hidup dalam hukum kerajaan sorga. Penting ini saudara, ini penting. Makanya kenapa 1 Petrus 2 ayat 9 katakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar. Dari mana saudara? Dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ingat terang itu sudah datang. Tapi mereka yang menolak terang itu mereka ada dalam hukuman. Tapi waktu mereka terima terang itu maka kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. 1 Petrus 1 ayat yang ke-15, 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus. Yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kekudusan itu bukan cuma sekedar bicara mengenai, oh saya pakai baju putih supaya kudus. Saya nggak boleh dekil, nggak boleh kotor, saya nggak boleh, kudus. Oh saya nggak boleh makan ini, saya nggak boleh makan itu, kudus. Kok jadi keginian ya? Oh saya nggak boleh bikin ini, saya nggak boleh bikin itu, kudus. Bukan. Kudus bicara mengenai state of mind. Kudus itu bicara mengenai di mana kita mengerti posisi kita. Bukan hidup di dalam nilai duniawi, tapi hidup di dalam nilai kerajaan sorga di bumi. Itu state of mind, saudara. Tepuk teman sebelah kiri kanan saudara. Katakan, jangan tidur, ini penting dalam nama Yesus. Nah saudara masih bersama dengan saya? Perhatikan, kita udah sampai kepada hampir puncaknya. Saudara. Arti kata kudus itu artinya set apart, dipisahkan, set apart, bebas dari dosa, murni, dimurnikan, dipisahkan. Saudara, ketahuilah bahwa air ini sudah dipisahkan. Air ini sudah dipisahkan, sudah disuling, sudah diproses, dipisahkan, dimasukkan ke dalam sebuah botol untuk tujuan tertentu, untuk diminum oleh pengkhotbah hari Minggu ini. Ditaruh di situ sudah, dikhususkan. Nggak boleh lagi ada yang pegang-pegang. Nggak boleh lagi ada yang minta-minta. Itu untuk pengkhotbah. Dikhususkan, itu artinya sudah. Jadi dikhususkan itu bukannya jadi putih, bisa jadi, no. Dipisahkan, tapi pada akhirnya diproses untuk jadi sesuatu yang lebih baik untuk maksud yang baik.
Itu dikuduskan, saudara. Jadi hidup kudus itu adalah hidup yang dipisahkan. Dipisahkan dari mana? Dipisahkan dari nilai dunia ini, dipisahkan masuk kepada nilai yang baru. Itu dikuduskan namanya. Yang bersama dengan saya? Aman, saudara? Jadi kekudusan bukan hanya perbuatan, tetapi state of mind, posisi yang ada dalam pikiran kita, terpisah dari sistem dunia yang jahat dan kotor. Dan ini yang Tuhan mau. Ketika Allah menciptakan manusia dan menempatkannya di bumi, polanya sama. Manusia dikasih kekuasaan. Dengar saya, saudara. Kekuasaan, power. Influence, manusia itu punya influence, punya power. Punya kekuatan gitu loh. Dan dikasih kuasa. Dan yang menjadi masalahnya, ketika manusia menyerahkan sistem tadi kepada setan, maka yang disebut dengan kepemimpinan itu jadi seringkali di abuse. Yang namanya power abuse. Orang tua, sama anak, gue sikat. Karena orang tua, pemimpin, dan lain sebagainya. Sudah perhatikan baik-baik. Kepemimpinan bisa menjadi begitu ugly. Bisa jadi begitu jelek, kepemimpinan bisa jadi begitu jahat. Siapapun yang pegang kepemimpinan, kalau hatinya jahat, yang dipimpinnya pasti akan rusak. Sorry, bukannya kampanye nih. Enggak sama sekali, saya lagi firman Tuhan. Jadi bukan lagi ngomong kampanye. Betul saudara, pilih pemimpin yang betul-betul punya hati nurani yang benar. Kalau enggak ini repot nih saudara. Karena apa? Tatanan sistemnya adalah sistem dunia yang dipakai. Sudah bisa bayangin ya, pemimpin yang dapat kekuasaan. Lalu dia, apalagi pemimpin yang gak secure. Sudah bisa bayangin ya, begitu ada orang ini yang naik sedikit, sikat sama dia. Begitu ada orang yang ini, tendang, keluar sama dia. Dan lain sebagainya. Kepemimpinan yang Yesus ajarkan begini. Hey, kalau kamu mau jadi pemimpin yang besar, boleh gak? Boleh kata Yesus. Tapi caranya berbeda dengan sistem dalam dunia ini. Sistem di dalam dunia ini, kepemimpinan itu pemimpinan tangan besi dan keras, kasar. Nggak peduli sama yang lain, menghancurkan yang lain. Bisa berdiri di atas pundak orang lain untuk menjatuhkan orang lain. Dia mau naik dengan menginjak orang lain. Itu kepemimpinan dalam dunia. Tapi berbeda dengan kamu. Yang aku ajarkan kata Yesus, kepemimpinannya adalah servanthood leadership. Kepemimpinan hamba. Bukan kepemimpinan yang jadi bos, yang nyuruh-nyuruh merintah-merintah. Tapi kepemimpinan yang jadi teladan. Kepemimpinan yang memberikan contoh. Kepemimpinan yang membukakan jalan buat orang yang ada di belakangnya. Bukan tutup jalan buat orang yang ada di belakangnya. Tapi bukakan jalan buat orang untuk maju lebih baik lagi. Itu kepemimpinan yang Yesus ajarkan. Makanya kalau kamu menjadi pemimpin yang besar, layani satu dengan yang lain. Saya gak tahu berapa banyak di antara saudara pengusaha. Berapa banyak di antara saudara punya usaha sendiri. Nih doa saya. Dengar firman Tuhan. Kalau mau usahamu besar, lakukan pelayanan yang terbaik. Kalau kamu dokter, lakukan yang terbaik. Jangan cari duit terus. Duit gak ada habisnya, duit gak ada cukupnya. Layani yang terbaik, duit akan ngikutin kamu. Jadilah pelayan publik yang baik. Kalau di sini ada caleg lagi duduk. Serius. Karena ada banyak caleg udah mulai kontak saya untuk ketemu. Tapi saya mau berdoa gini, saya akan doain. Tapi jadilah pemimpin yang melayani masyarakat. Jangan yang nyedot uang masyarakat. Karena kalau cuma nyari uang jadi pemimpin, itu nggak beda dengan sistem pemimpin yang ada dalam dunia ini. Tapi Yesus katakan enggak, kamu sudah keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Dan ini duniamu sekarang. Kalau kamu mau jadi pemimpin yang hebat, layani satu sama lain. Itu pelajarannya. Dan itu nilai yang ada dalam dunia dengan nilai kerajaan sorga. Berbeda saudara. Beda banget. Bagaimana dengan pernikahan? Saya juga mau, saudara ini sudah mesti ngerti ini ya. Power is to serve ya. Itu nilai kita. Power is to serve. Kekuasaan itu untuk melayani. Bukan untuk di-abuse. Bukan untuk digunakan buat kepentingan diri sendiri. Enggak ada yang amenin saya, enggak apa-apa. Kalau saudara setuju dengan saya sebagai Bethlehemers katakan yes, amin. Yes, haleluya. Tuhan ciptakan dunia ini juga dengan pola yang sama. Selain Tuhan kasih kekuasaan, Tuhan memberkati pernikahan. Jadi pernikahan itu diberkati sama Tuhan loh. Jangan coba-coba masuk sebuah pernikahan tanpa diberkati. Itu nilai dunia.
Nilai dunia bilang begini, udah kecap aja dulu, cicipi aja dulu. Kalau nggak cocok, ganti. Itu nilai dunia, saudara. Tapi kalau nilai surga, enggak. Justru kamu diberkati dulu dalam rumah Tuhan. Diberkati dulu oleh hamba Tuhan. Diberkati terlebih dahulu oleh Tuhan. Baru mulai keluargamu. Jangan mulai keluarga dengan coba-coba. Cobain dulu nih. Cocok sama saya. Cocok dalam pengertian gini. Aduh, kalau ngomong ini, ada banyak anak muda yang sekarang hubungan seks di luar pernikahan karena mau nyoba-nyoba. Kayak apa sih? Oh kayak begini toh. Oh kayaknya dia kurang cocok. Cocokkan yang di sana. Itu nilai dengan sistem yang ada dalam dunia yang disebut dengan duniawi. Tapi sistem kerajaan sorga enggak. Pernikahan harus selalu diberkati oleh Tuhan. Pernikahan harus selalu disetujui oleh orang tua. Pembahasan tersendiri. Tapi Tuhan juga menikahkan atau memberkati pernikahan laki-laki dan perempuan. Kalau ada yang tanya, pastor boleh apa enggak demi nama cinta? Saya mau, gini. God is love. Setuju saudara? Tuhan adalah kasih ya. Tuhan adalah kasih. Tapi love is not God. Dengar saya. Love is not God. But God is love. Shh. Hei dengerin. Karena ada banyak orang di dunia sekarang ini bilang begini. Cinta dong pastor, yang penting cinta. Jadi kita bisa mencintai siapa saja. Namanya cinta. Tuhan tuh cinta siapa aja. Jadi boleh dong saya mencintai sesama jenis. Sudah maafkan saya, bukan saya mengolok-olok. Tapi itu sistem duniawi yang sudah dibangun yang bukan dari awalnya Tuhan sudah set up. Tuhan gak pernah set up laki-laki menikah dengan laki-laki. Tuhan gak pernah set up perempuan menikah dengan perempuan. Benar katakan benar, salah katakan salah. Dosa katakan dosa. Jangan dosa dibilang gak apa-apa. Dosa tetap dosa. Tapi cintanya Tuhan jauh melebihi dosa kita. Makanya dia mati buat kita. Saudara jangan permainkan Tuhan. Jangan permainkan Tuhan. Hanya karena kita duduk di gereja dan jadi orang Kristen. Tapi dengan sistem dunia yang masih ada dalam pikiran kita dan bilang begini. It's okay, gak jadi masalah, yang penting saya kasih perpuluhan. Yang penting saya datang ke gereja, yang penting saya ikut live group. Tenang, firman Tuhan lagi bilang gini. Bukan mereka yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Tapi mereka yang mengikuti dan mentaati apa yang menjadi kehendak Bapa. Kamu menyebut aku Tuhan, kamu melakukan mujizat, kamu berbahasa roh, kamu segala macam. Hey, that is fine, that is okay. Tapi kalau kamu pasti pakai pikiran dunia ini, dibawa masuk ke dalam gereja pula, dibawa masuk dalam pelayanan pula, sorry to say. Dosa tetap dosa. Dan pada hari terakhir aja nanti kita akan lihat siapa yang bisa masuk dalam kerajaan sorga, siapa yang enggak. Saya bukannya sedang menghukum, enggak. Penghukuman bukan hak saya, penghukuman haknya Tuhan. Penghakiman pun haknya Tuhan. Tapi saya harus beritahu buat saudara-saudara yang ada di tempat ini pada siang hari ini. Saya mengasihi saudara, Yesus mengasihi kita semua. Jangan sampai kita hidup dalam nilai dunia ini. Karena kita udah dipanggil keluar dari kegelapan pada terang yang ajaib. Hiduplah dalam pernikahan yang benar, bukan dengan cara yang salah. Ada orang yang bilang, sorry ya, sudah sekali lagi ini bukan olok-olok. Saya cuman, dulu waktu saya masih kuliah saya udah aktif sejak saya kuliah di gereja. Jadi ada teman yang memang homoseksual, gay. Sorry, gue udah lahir seperti ini. Kalau mau nyalahin, jangan nyalahin gue dong. Nyalahin orang tua gue. Gue lahir seperti ini. Aduh, itu saya waktu itu gak bisa masuk. Kepala saya langsung, lu gitu. Saudara. Kenapa sih lu gak ngerti Tuhan tuh nyiptain bukannya seperti itu gitu. Oh, saya tuh gak bisa terima di waktu saya kuliah dulu. Waktu masih muda lah. Sekarang agak tua. Masih mudaan dikit. Nah tapi waktu saya berjalan dan saya menemukan ada begitu banyak kasus demi kasus. Saya mulai berdoa sama Tuhan. Tuhan apakah iya gitu. Lalu ada jawaban dalam hati kecil saya dan saya yakin itu bukan Tuhan. Cuma suara hati kecil saya aja. Bilang gini,
Kalau memang benar dia terlahir dosa seperti itu atau terlahir rusak seperti itu bukan salah dia memang. Kemungkinan itu salah orang tuanya karena memang berdosa. Lalu jangan salahin dia. Lalu saya bilang, wah kalau ada orang yang ngomong lagi, saya terlahir seperti ini pastor. Saya sekarang udah bisa lebih ngerti. Wah saya harus berempati sama dia. Karena dia gak bisa nolak dilahirkan seperti itu. Betul saudara? Tapi Roh Kudus bicara sama saya. Kalau ada orang yang lahir seperti itu rusak, ingat, Tuhan datang supaya kamu bisa dilahirkan kembali. Kalau kamu terlahir rusak, kamu bisa dilahirkan kembali, masuk dalam kemuliaannya Tuhan. Lahir baru adalah jawabannya, saudara. Lahir baru adalah jawabannya. Kalau kamu terlahir rusak, sekali lagi datang sama Yesus, katakan Tuhan, lahirkan aku baru. Di dalam nama Yesus, aku gak mau terus-terusan hidup dalam kerusakan. Aku mau hidup dalam kehidupan yang baru. Makanya lahir baru jadi begitu relevan buat kita. Saudara yang belum lahir baru, yang belum dibaptis. Mungkin saudara katakan, iya hidup saya rusak. Lahir baru. Ayo lahir baru, daftar untuk dibaptis. Kenapa? Karena di situ hidup kita akan mulai berproses untuk diubahkan oleh Tuhan. Dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin saudara? Demikian juga dengan hal keuangan. Bagaimana dengan hal usaha, bisnis, pekerjaan dan lain sebagainya. 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ke-7. Waktu saya udah mau habis. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7 sampai dengan 8. Sudah bersama dengan saya katakan amin. Allah memanggil kita, dengar. Keluar dari kegelapan pada terang. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar. Melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukan menolak manusia. Melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Kalau ada orang yang bilang, saya bekerja untuk uang, saya bekerja untuk kekuasaan, saya bekerja untuk karir. Yang oke, that's fine, gak jadi masalah. Dunia katakan seperti itu. Dan itu sistemnya memang seperti itu. Gak apa-apa kalau kita hidup masih dalam dunia ini. Tetapi kita bukan dari dunia ini. Jadi kalau kita bekerja dengan pikirannya saya harus selalu cuan, saya harus selalu untung. Oleh sebab itu saya bisa pakai cara apapun supaya saya bisa ambil untung lebih daripada yang lain. Saya injek orang juga gak masalah, yang penting saya naik. Yang penting saya dipromosi, yang penting saya menang. Dan lain sebagainya. Itu nilai dalam dunia ini. Tapi Yesus katakan enggak. Kalau kamu bekerja, Bapakku sampai hari ini masih bekerja kata Yesus. Bapak di surga masih bekerja. Yesus masih bekerja, Roh Kudus masih bekerja sampai hari ini. Jadi kita pun harus bekerja. Cuma masalah begini, kalau nilai dunia katakan bahwa bekerja kamu tuh bisa berbagai macam cara. Tapi cara kamu sekarang dalam dunia yang baru, tatanan dunia yang baru, tatanan dunia kerajaan sorga, beda lagi. Kamu bekerja bukan sekedar buat uang, kamu bekerja untuk menghasilkan sesuatu yang baik buat orang lain. Work and ministry are reflections of our love to God and people. Pekerjaan dan melayani itu adalah refleksi cinta kita kepada orang, kepada sesama kita dan kepada Tuhan. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Yesus Kristus. Untuk melakukan pekerjaan baik yang Allah sudah siapkan sejak awalnya. Untuk melakukan pekerjaan baik. Dan dia mau kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat yang 10. Itu yang Yesus mau. Jadi itu nilai kerajaan. Jadi saudara, kalau saudara kerja, maafkan saya. Tolong jangan salah mengerti saya. Dengar firman ini baik-baik. Jangan ditwist, jangan dipelintir. Kerja bukan buat uang. Tapi kerja untuk menghasilkan sesuatu dengan nilai kekekalan. Kalau kita bisa kerja dengan nilai kekekalan. Saya jadi guru, saya mendidik anak-anak saya. Mereka jadi hebat. Mereka akan melahirkan anak-anak hebat. Cucu-cucu yang hebat. Itu dari saya ngajar mereka. Mereka ajar terus anaknya. Itu nilainya kekekalan. Tuh, kalau kita bisa bekerja dengan nilai kekekalan ini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini kerajaan dan Allah dan kebenarannya. Segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan gak pernah utang. Tuhan tahu kita butuh. Apa yang kita butuhkan, dia sudah cukupi di dalam Yesus Kristus. Yang dengan segala kekayaannya akan memenuhi segala keperluan dan kebutuhan kita. Yang percaya katakan yes, amin saudara. Yes? Oh ya, itu yang Tuhan mau saudara. Itu yang Tuhan mau. Jadi ada begitu banyak hal. Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Dunia mengajarkan cinta uang. Kita cinta Tuhan. Saya gak punya waktu untuk bahas ini. Kita lanjut ya minggu depan ya. No, gak minggu depan sih. Bulan depan. Tapi ini yang saya mau sampaikan buat saudara. Karena kita menjadi oposisi, yang tadinya kita hidup sama dengan dunia, tapi kita udah gak serupa dengan dunia. Oleh pembaharuan budi kita. Kita gak lagi serupa dengan dunia. Kita sekarang ada di sini. Otomatis kan ini berhadapan kan saudara.
Jadi oposisi kan. Dan kalau kita jadi oposisi, dunia ini mayoritas. Dan kita disebut minoritas. Karena belum banyak orang yang mengerti prinsip ini. Makanya kita mesti belajar dan mengajar. Kita bisa memuridkan supaya banyak orang mengerti ini. Sehingga nggak lagi jadi minoritas dalam kebenaran ini. Efesus 6 ayat yang ke-12 bilang ini. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di dunia. Yohanes 17 ayat 14, 16. Aku telah memberikan firman-Mu. Ini doanya Yesus. Dia berdoa sama Bapa di surga. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, murid-muridnya. Dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Tapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Sudah lihat? Mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dengan apa saudara? Dengan kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Sudah lihat ya, ini doanya Yesus. Para orang tua, pay attention, orang tua. Yesus berdoa, aku menguduskan diriku untuk mereka, murid-murid. Dengar, orang tua kita harus menguduskan diri kita untuk keluarga kita. Begitu seorang suami gak menjaga kekudusannya karena ngikutin prinsip nilai duniawi ini. Waktu seorang suami ngikutin ini saudara, lihat yang rusak dan kotor termasuk keluarganya. Ketika kita mendapatkan penghasilan kita dengan sistem dunia yang kotor ini, dan kita terobos terus semua yang udah gak benar, nipu dan lain sebagainya, kita dapat uangnya, kita bawa pulang ke rumah. Di rumah kita nih kita gak nguduskan diri dalam pekerjaan kita. Di rumah kita bawa makanan ini dan makanan itu dimakan sama istri dan anak-anak. Dan itu yang menjadi kenajisan akibat dari ketidakkudusan. Sudah bersama dengan saya? Hati-hati sudah. Makanya sekali lagi kekudusan itu bukan sekedar pakai baju putih. Kekudusan itu adalah state of mind. Yang ada dalam pikiran kita sebentar kita hidup dalam dunia ini. Kita hidup dalam dunia yang kotor. Apakah kita mau ikut sistem dunia itu? Atau mau mengambil posisi baru sesuai dengan tujuan Allah menciptakan kita untuk berkuasa atas dunia. Menjadi oposisi bagi dunia, itu artinya gini. Sementara dunia melakukan kecemaran, kita hidup dalam kekudusan. Sementara dunia melakukan dendam kesumat, kita melepaskan pengampunan. Sementara dunia melakukan kejahatan, kita melakukan di opposite, kebaikan. Sementara dunia melakukan tipu muslihat, justru kita bekerja dengan kejujuran. Sementara dunia menjatuhkan, justru kita membangun. Sementara dunia menghina, justru kita memberikan penghormatan. Ketika dunia merendahkan, tapi kita justru mengangkat orang. Ini di opposite selalu saudara. Makanya kalau kita hidup dengan sistem kerajaan sorga, kita selalu akan beroposisi dengan nilai yang ada dalam dunia. Makanya jangan heran sekali lagi. Kita akan mengalami peperangan rohani. Kita akan mengalami tekanan-tekanan. Kita akan mengalami kadang-kadang penderitaan. Karena kita teraniaya being different with this world. Menjadi berbeda dengan dunia ini, itu adalah penganiayaan yang akan kita lihat. Kunci kemenangan kita dalam kehidupan adalah kekudusan. Dan untuk menjadi kudus dalam dunia yang kotor, kita diperlengkapi oleh firman Allah. Makanya saudara, firman Tuhan itu penting buat kita. Kita dikuduskan dalam kebenaran, dan jaminannya adalah perkataan Tuhan Yesus dan firman-Nya. Sudah dengar, Yohanes 16 ayat 33, Yesus katakan begini. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan. Tapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Yesus telah mengalahkan dunia, saudara. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Semua yang lahir dari Allah. Enggak disebut anak dunia, tapi anak Allah. Beda, saudara.
Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia dengan semua sistemnya. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa? Our faith, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Mengalahkan dunia adalah kepastian, saudara. Bukan mudah-mudahan. Bukan katakan nggak mungkin pastor, nggak mungkin bisa. Ayat Alkitab katakan bisa. Dan kalau Yesus katakan bisa, kita pasti bisa menang. Itu janji Tuhan buat kita. Terakhir, saya akan tutup dengan ini, saudara. Mazmur 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Saya mengundang pemain musik, main pujian, maju ke depan, singers. Mazmur 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi, serta segala isinya. Tuhanlah yang empunya dunia, serta yang diam di dalamnya. Lihat saudara perbedaannya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ayat 4, baca bersama-sama. 1, 2, 3. Orang yang bersih tangannya, murni hatinya, dan tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Dan yang tidak bersumpah palsu. Merekalah yang boleh naik ke dalam gunungnya Tuhan. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Saudara, Paulus katakan dalam Roma 12 ayat 1 dan ayat yang 2, ayat yang biasa kita baca. Oleh sebab itu, biar engkau berubah dengan pembaharuan budimu. Pembaharuan budi itu artinya, dari sini cara berpikir saya dulu, saya harus berubah. Saya harus pindah kepada cara berpikirnya Allah. Karena kita serupa dan segambar dengan Allah. Saya harus ngalamin perubahan. Mengalami perubahan adalah proses, bukan kejadian satu malam. Dan kadang-kadang proses ini panjang dan kita butuh teman. Kita butuh komunitas. Kita butuh orang-orang yang ada sekeliling kita, mengingatkan kita, mengajar kita. Termasuk saya kok. Saya juga ada komunitasnya kok. Saya juga ada life groupnya saya. Jadi kita sama-sama, oh iya ya kita salah ya kemarin. Oh iya saya harus berubah. Itu mengalami perubahan terus. Itu yang disebut dengan perubahan hidup di dalam life group. Kita akan ngalamin itu. Semakin serupa dengan Kristus. Dan kalau kita udah semakin serupa dengan Kristus, sudah dengar saya. Kalau kita udah ngerti posisi kita di dalam dunia, sistem dunia kerajaan sorga. Dunia yang diciptakan oleh kerajaan sorga, di bumi seperti di sorga. Ini ya sistem dunia. Kalau kita udah ngerti ini sudah, posisi kita di sini. Maka di situ kita bisa membedakan mana kehendak Allah, mana yang bukan. Mana yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Kita ngerti kalau kita udah ada di sini. Tapi kalau sebenarnya kita nggak ngerti konsep ini saudara, kita masih terus bergumul di sini. Mana kehendak Tuhan, kita nggak ngerti karena kita belum ada di tempat ini. Makanya proses menuju pembaharuan budi itu sangat penting. Dengan demikian kita bisa mengerti kehendak Allah. Mana yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Dan kalau kita bisa ngerti ini saudara, Yesus katakan, aku telah mengalahkan dunia. Kamu juga akan ngalahin dunia. Kamu bisa menang dalam kehidupanmu. Kamu gak perlu kalah di dalam pernikahanmu. Kamu gak perlu kalah di dalam hubungan-hubungan yang kamu bangun. Kamu akan menang. Kamu tetap bisa hidup dengan state of mind yang benar. Pembaharuan pola pikir kita. Hidup dalam kekudusannya Allah. Itu sekali lagi bukan cuma sekedar gak makan ini, gak makan itu. Gak pakai baju ini, gak pakai baju itu. Mesti menyendiri di gunung supaya jadi kudus. No. Kekudusan itu kita bisa pilih. Ini pilihannya ada di kepala saya. Yang bersama dengan saya katakan amin. Tundukkan kepala sudah sebentar. Siapa yang boleh datang? Boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya. Saudara, mari tundukkan kepala saudara. Angkat tangan saudara. Orang yang bersih tangannya. Tuhan, lihat tangan kami. Orang yang bersih tangannya. Orang yang bersih tangannya. Orang yang bersih tangannya. Orang yang bersih tangannya. Apakah tangan kita bersih? Apakah tangan kita bersih untuk kelola keuangan? Apakah tangan kita bersih untuk mengerjakan pekerjaan? Apakah tangan kita bersih dalam keluarga kita? Apakah tangan kita bersih dalam usaha kita? Apakah tangan kita bersih? Tuhan lihat setiap tangan kami. Bapak, tangan ini tangan yang bersih. Dan kami mau bersih dalam Tuhan. Yang murni hatinya. Mari pegang dada kita saudara. Murni hatinya. Tuhan, Engkau lihat hatiku. Engkau menilai hatiku. Apakah hatiku murni atau enggak? Tuhan, di hadapan-Mu saat ini dalam nama Yesus.
ini hatiku Tuhan. Bersih tangan, murni hati. Dan tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Pikiran dan mulut kita tidak menipu. Yang tidak bersumpah palsu, mulut kita memperkatakan yang benar dalam nama Tuhan Yesus. Berkata benar, bertingkah benar, berpikir benar, dan emosi yang benar. Bersih tangan, murni hati, tidak menyerahkan diri pada penipuan, bersumpah, tidak bersumpah palsu. Merekalah yang akan naik ke gunung Tuhan, berdiri di tempatnya yang kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, berkata-kata kepada Tuhan. Tundukkan kepala saudara sambil terkoneksi dengan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Yes, God. Bukan teguh bersamamu Tuhan. Ya, Jadikanku yang mau sama-sama saudara. Saya mau jadi bejana Tuhan yang bersih. Pada siang hari ini komitmen saya. Saudara yang mau, mari angkat dua tangan saudara di hadapan Tuhan. Katakan, aku mau Tuhan iringmu. Terima kasih Tuhan. Kau lihat setiap tangan yang terangkat. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pikiran kami Tuhan. Kehendak kami Tuhan. Kami serahkan padamu. Saudara yang angkat tangan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan, harapan kami dalam Engkau. Oh, hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersamamu Tuhan. Jadikan Yes Tuhan. Amin. rencanamu Mari sekali lagi saudara nyanyikan lagu ini dengan hati dan roh kita. untuk Sebagai doa kita. Sebagai doa kita. Mengiringmu Tuhan. mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiran kami. Pikiranku, Kehendak kami. kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku rencanamu Yes. Amin. untuk memuliakan-Mu. Bapak, ini yang menjadi komitmen kami pada siang hari ini. Kami berdiri di hadapan Tuhan, mengangkat tangan kami dan hati kami. Dan mengatakan bahwa sungguh Engkau adalah Allah yang kudus. Dan kami mau kudus seperti Engkau kudus. Tolong kami, ajar kami Tuhan untuk bisa mengerti firman ini. Dan sekaligus bukan cuma sekedar mengerti, tapi kami boleh menghidupinya. Biar firman Allah yang kami baca setiap hari, kebenaran Tuhan yang kami renungkan setiap hari, itulah yang akan membersihkan pola pikir kami yang salah. Dan mengubahkan cara pikir kami yang salah, yang bertentangan dengan nilai-nilai sorga. Dan kami gak mau hidup di dalam nilai-nilai yang duniawi, tapi kami mau hidup dalam nilai-nilai sorgawi di atas muka bumi ini. Oleh sebab itu tolong kami semua. Roh Kudus, Engkau yang akan menguatkan kami, Engkau akan meneguhkan kami, Engkau akan menolong kami untuk bisa menang di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya kalau Engkau berjanji bahwa kami akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Karena Engkau sudah menang, maka itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kami. Kau berkati setiap tangan-tangan yang terangkat. Kau berkati setiap hamba-hambamu, anak-anakmu yang pada siang hari ini membuat sebuah komitmen bersama dengan hamba-Mu juga Tuhan. Kami buat komitmen untuk kami bisa hidup benar di dalam Engkau. Hidup dalam kekudusan-Mu di tengah-tengah dunia yang kotor ini. Dan kami percaya kami bisa mempengaruhi dunia kami yang kotor dengan kekudusan daripada Tuhan. Sehingga Tuhan dimuliakan dan Engkau membawa banyak orang datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur dan ini komitmen kami. Amin Tuhan, amin.